Well, that scratching is making me itch. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga anda sehat walafiat semua ya. Ya, jumpa lagi dengan saya dari channel Del Dido. Kali ini kita sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Dan mungkin kita akan segera share mengenai bagaimana sih cara melakukan penerbangan terbaru ya di penghujung 2022 Desember ya. Yang mau liburan bisa cek channel saya ini ya. Jadi sekarang kita ada di Terminal 3. Kebetulan saya mau ke Bandara Kuala Namu, Medan. Oke, ikuti terus bagaimana cara-caranya. Kebetulan saya sudah membeli tiket via Traveloka ya. Untuk Terminal 3 ini bisa melakukan penerbangan memakai Garuda. Sementara kalau Lion atau Batik itu ada di Terminal 2. Nah, kalau kita lihat ini beberapa ada yang melakukan check-in mandiri ya. Kebetulan saya sudah melakukan check-in via web ya, tapi bagi teman-teman yang masih belum melakukan check-in bisa melakukan check-in di alat ini. Yang kita ketahui bersama bahwa untuk naik pesawat ini kita free bagasi, umumnya 7 kilo untuk yang dibawa ke kabin dan 20 kg yang dibawa atau dititipkan ke bagasi. Begitu ya. Nah, kita langsung aja untuk ngantri masuk. Sini kenapa ngantri? Karena satu persatu harus diperiksa tasnya atau alat apa namanya, barang-barang bawaannya ke dalam X-ray. Lihat. Nah, mesin X-ray-nya akan terbatas, jadi ya sementara penumpangnya belumnya banyak, jadi ya, harus ngantri dulu ya. Gitu. Oh ya, untuk pemeriksaan di sini tidak begitu ketat. Untuk memasukkan barang-barang kita ke X-ray tanpa harus membuka jaket, topi gitu ya. Atau handphone pun terkadang boleh dibawa atau tidak perlu dimasukkan dalam mesin X-ray. Nah, oke, kita sudah melalui pemeriksaan X-ray seperti yang tadi ya. Ya dari situ kita lihat ada petugas yang masih bertanya-tanya kepada orang yang mungkin dicurigai membawa sesuatu gitu ya. Ya seperti itu. Kita langsung menuju ke tempat check-in seharusnya ya. Jadi bagi anda yang mau check-in tadi di depan tadi belum sempat, nah di sini kita bisa check-in kembali. Ada mesin-mesin check-in ya seperti ini, check-in kembali. Jadi anda yang baru beli tiket itu belum bisa masuk ke pesawat jika belum check-in. Jadi fungsi check-in adalah memastikan teman-teman itu sudah pasti terbang apa tidak, sehingga dicatat di manifest penerbangan mereka ya. Jadi ini masing-masing ada maskapainya ya. Kalau yang ini yang di depan kita ini adalah maskapai untuk Citylink ya, yang ini. Sementara untuk Garuda ini ada di F ya, F. Kalau yang di Citylink tadi di E, kalau di Garuda itu di F. Nah, masing-masing juga punya mesin self check-in sendiri seperti itu. Tapi di belakangnya coba lihat. Di belakangnya banyak orang mengantri, itu mereka yang ingin memasukkan bagasi atau mereka yang belum check-in secara secara web check-in gitu ya. Jadi mereka mau masukin bagasi sekaligus untuk check-in. Nah, di counter check-in ini ya, di sini dulunya akan diperiksa semua persyaratan seperti vaksin gitu ya, ada PCR. Tapi sekarang untuk yang sekarang ini yang bisa terbang itu hanya yang sudah vaksin booster. Jadi yang dicek hanya vaksin boosternya saja, tidak ada lagi PCR, tidak lagi antigen gitu ya. Jadi sekarang cukup mudah, yang penting anda sudah booster atau yang memang belum pernah booster boleh berangkat atau terbang jika sudah dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa anda terkena penyakit atau komorbid gitu, yang memang tidak bisa atau
tidak bisa kita dilakukan vaksinasi gitu ya. Nah, sehingga masih bisa berangkat asalkan kita punya surat keterangan dari dokter dari rumah sakit pemerintah gitu ya. Oke. Tadinya saya mau coba lewat yang check-in, tapi karena ramai saya akan coba cek tiket saya, atau saya mau coba isut tiket saya yang sudah saya web check-in di mesin ini. Oke. Jadi nanti akan keluar boarding pass. Oke. Nah, caranya seperti yang Mbak ini. Nanti akan keluar. Nah, seperti ini. Akan keluar boarding pass seperti itu. Oke, kita coba dengan punya kita sendiri ya. Baik, kira-kira seperti ini caranya. Oke, kita tekan tombol Garudanya. Oke, akan keluar seperti ini. Kita akhir dan lesut saja. Pencet yang ini. Kita continue. Oke. Kita ambil, nah di sini kita boleh masukkan antara booking reference atau tiket number. Oke, saya ambil yang booking reference saja, karena di dalam tiket itu sudah ada namanya kode booking kita ya. Saya hafal 5 R A P O A seperti itu ya. Continue. Saya lagi check-in. Oke, ini dia tertulis bahwa kita sudah check-in semalam. Kita tinggal oke, kita akan memilih yang ini. Oke. Karena saya sendirian gitu ya. Tercetak 2. Oke, nggak apa-apa, saya akan mencetakkan punya teman saya. Oke, kita continue. Update card. Oke, ini sudah jelas tujuan seperti ini. Nah, seatnya ini bisa kita ganti ya. Nah, di sini kita coba mengganti punya saya. Apakah seatnya bisa? Ini kan kebetulan saya seatnya di 32 ya, row 2 atau di tengah-tengah. Saya sebenarnya pengennya di lorong. Kita cari apakah di lorong masih tersedia. Oh, ternyata tidak ada lagi yang tersedia di lorong. Jadi mau nggak mau ya 34. Oke, kita continue. Ya, gimana? Kita mau check-in pakai nomor booking referensi yang mana ya? Kalau booking reference itu yang mana tadi? Yang ini nih. Sorry. Ini kan tiket number. Tiket number pun bisa. Sebentar, mana ya? Oh, nggak ada ya? Iya. Atas oh nih 6 LT. Iya betul. Oke. Oke, seperti itu ya. Kita langsung confirm check-in. Ya, saya tadi udah menggunakan sudah melalui proses perubahan seat gitu ya. Oke, kita finish aja. Nah, kita tunggu di bagian sini. Nah, sudah keluar 2 boarding pass. Oke, punya teman saya dan punya saya. Oke, sama-sama Mas. Seperti itu, seperti ini hasilnya. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa boarding pass ini merupakan tiket masuk kita ke dalam. Jadi kita tidak perlu lagi dicek di counter check-in mengenai persyaratannya sudah seperti apa gitu ya. Cukup ini saja kita sudah bisa masuk ke ruang tunggu nanti di dalam. Oke. Sekarang kita akan menuju ke ruang tunggu. Tapi sebelum masuk ke ruang tunggu, nanti di depan sana itu di gerbang, kita melalui gerbang atau gate namanya. Nanti kita akan diperiksa boarding pass ini beserta KTP. Jadi si petugas bandara akan mengecek apakah nama kita yang tertera di tiket ini, boarding pass ini sama dengan yang di KTP gitu ya. Dan dia juga akan mencocokkan wajah kita ya. Kita diminta dibuka maskernya. Nah, di sini biasanya petugas akan menegur karena saya merekam gitu ya. Jadi di sini akan saya candid. Lihat. CityLink Indonesia on flight number itu ada petugas airport yang berbaju biru. Dia akan please proceed to boarding lounge gate
Thank you. Nah, dia akan menanyakan apakah pas apa tidak dengan KTP-nya gitu ya, dengan boarding pass kita. Nah, seperti itu. Ini terpaksa nanti saya tidak banyak ngomong karena ini pasti diminta dimatikan HP-nya, bahkan kameranya gitu ya. Nah, di belakang petugas tersebut nanti kita seperti tadi saya bilang di depan bahwa kita akan diperiksa melalui X-ray ya, X-ray. Dan itu X-ray-nya lebih ketat lagi, kita harus dibuka topinya, dibuka jaketnya ya, ikat pinggangnya, dan lebih detail, jangan sampai ada koin atau besi yang kita tempel di kita, korek api dan lain sebagainya. Oke. Oke, kembali lagi dengan saya di sini setelah melalui pemeriksaan tadi ya. Nah, ini kita barusan keluar dari pemeriksaan yang sangat detail ya, sangat detail, bahkan korek api pun nggak boleh bisa keluar, tidak boleh dibawa gitu ya. Tapi tadi saya nanya, rokok elektrik bisa nggak dibawa? Oh, ternyata bisa. Vape bisa dibawa gitu ya. Yang penting diyakinkan di pesawat tidak boleh merokok, even pakai vape ya, seperti itu. Oke, setelah melakukan pemeriksaan itu kita langsung ke ruang tunggu. Jadi sampai di sini sudah aman. Anda mau ke ruang tunggu, sesuaikan gate-nya dengan yang ada di tiket, gate berapa gitu ya. Bisa berbelanja, bisa masuk ke lounge, atau apapun aktivitas kita yang bisa ngantor gitu ya. Sambil menunggulah, nanti kita akan tanya kita di gate berapa. Nah, kita sampai di tempat favorit saya, dimana setiap saya menunggu pesawat, apalagi yang 4 jam lagi, saya selalu menunggu di sini. Ini adalah co-working space, dimana Anda bisa bekerja di sini, disediakan wifi, colokan listrik ya, dan juga meja yang sangat bersih. Oke, kita di sini dulu ya. Oke, akhirnya sudah ada panggilan ke Kuala Namu melalui gate 16. Oke, ini antriannya cukup panjang, tapi sudah kita ikuti antrian ini. Oke, sedikit informasi antrian ini, kita hanya akan diperiksa boarding pass yang tadi ya, boarding pass tadi. Oke, kita siapkan KTP dan boarding pass kita di sini ya. Ya, ini masing-masing akan dicek sama petugasnya. Kalau kita lihat ada beberapa barang yang harus dibagasikan tertahan di sini. Mbak, Kuala Namu ya? Iya. Makasih. Oke, seperti tadi cukup mudah, dan sekarang kita langsung masuk ke pesawatnya untuk mencari kursi sesuai dengan apa yang sudah kita pilih tadi. Siang, Mbak. Ya, bisa jadi. Sama datang. Sekarang kita sudah duduk dengan nyaman dan pesawat juga akan take off. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada yang lain ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.